kalah menang kan semuanya tergantung dari apa yang terjadi. Gue juga nggak boleh melangkahi juga kan. Walaupun secara survei memang kita unggul, tapi kan apapun bisa terjadi. 1 putaran, 2 putaran? Saya sih berharap 1 putaran. Karena kalau 2 putaran, nanti kita lebaran ketemu orang tua agak berat. Tuh. Konflik di rumah tuh agak berat, karena mungkin beda pilihan dan yang lain-lain. Tapi kalau bisa 1 putaran bagus, kalau bisa 2 putaran ya lakukan sesuai aturan aja. Kenapa Coki pengen 1 putaran? Karena memang kalau kerja-kerja yang tidak sesuai dengan hati, pengen cepet-cepet beres. Kalau tidak sesuai dengan hati itu pengen cepet-cepet beres. Aduh, udah deh. Gak enak ya? Hati berat. Nur, tapi kan kalau 2 putaran transaksinya makin banyak. Transaksi apa kok? Transaksi apa? Ya emang Coki dukung 02 karena hati, pasti transaksional. Gua buka. Gantung Jadi apa? Muslim salah masuk pintu. Salah masuk pintu dan dia datang telat. Di situ banyak basisnya Pak Ganjar. Terus Muslim kelihatan bingung karena dia bingung, akhirnya gue samperin, gue bawa masuk, terus gue tanya, kenapa lu datang sendirian? Coki mana? Terus Muslim bilang, Coki di blacklist sama timnya Pak Prabowo. Gue tanya kenapa? Karena kasus masa lalunya. Maksud gue, Cok, kenapa lu bisa dukung orang yang mempermasalahkan kasus masa lalu lu dan tidak bisa memisahkan dengan lu yang sekarang? Sementara orang tersebut adalah orang yang paling tidak mau dibahas masa lalunya. Boleh dijawab? Boleh. Iya. Ya tapi menurut gua saat ini kan ya tinggal di follow up ke sana aja. Menurut gua karena gua merasa beliau itu value-nya paling dekat, terlepas dari keputusan timnya saat itu, ya gua tetap mendukung karena memang gua dari hati. Emang susah, Cok, ngedukung nggak dari hati emang. Dari hati dia ngomong. Dukung kalimatnya susah. Karena gini, Dur. Biasanya Coki Karena gini, Dur. memasak kan? Karena Ini terlihat Coki terbata-bata. Karena susah. Kenapa Coki selama ini savage? Karena itu dari hati. Kenapa ini susah? Karena ini transaksi. Reaksi yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain kan? Apa? Sok, itu adalah reaksi karena di lingkaran akademisi, akademik itu debat-debat akademik, emang tidak ada pertanyaan yang selesai aja gitu. Dia pertanyaan itu dia akan menjelaskan karena tujuan orang bertanya itu adalah agar audiens semuanya paham dengan apa yang kita bicarakan. Ngerti. Kalau hanya ingin menunjukkan saya lebih hebat dari Anda, ya itu bukan di forum yang mencerahkan. Ya masalahnya gini, udah 2 kali Gibran ya, dia pakai istilah-istilah termutakhir. Ya. Yang kayaknya yang tahu tuh cuma orang yang S3 di bidang itu gitu. Greenflation aja. Semua orang di studio tadi kira dia ngomong green fashion. Ya. Iya kan? Fashion pakai daun-daun. Ke Pak Mahfud. Pas denger green fashion, gua kira orang pakai bendera PKB loh. Warna hijau ya. Iya, jadi 2 kali dia pakai taktik ini gitu. Gue cuma nanya suatu hal yang sangat kekinian, sangat mutakhir. Dan gue pasti tahu nih lawan gue yang notabene tua. Gak bisa menjawab atau gak tahu terminologi yang termutakhir ini. Gua rasa menurut gue ini strategi yang lumayan menjebak, tapi lama-lama kok lu pakai strategi ini 2 kali. Kan bisa aja gini, Cok. Kalau di itu dia bilang, Pak, bagaimana cara Bapak mengatasi kalau misalkan kita transisi energi dan mahal. Gitu. Iya, cara gitu. mau ngapain gitu. Kemudian orang dia mana? Tinggal tanya gitu aja. Benar. Ini, Dur, gua ngerti maksud lo. Kita sampai taraf tertentu bisa menilai dari body language orang gitu. Ya, tapi kan pada ujungnya apakah itu satu-satunya penilaian bahwa memang maksudnya ingin menjebak? Kita nggak tahu. Kalau yang gua rasa dari teknik komunikasi. Bukan. Kalau sekali mungkin nggak tahu. Terlalu panjang, Cok. Dipotong terus. Itu jelas menjebak karena Gibran sendiri mengakui, dia bilang, oh Pak Mahfud marah ya, sudah 2 kali saya jebak. Carbon capture. Ya sendiri yang ngomong begitu. Mungkin ya kalau saya ada di posisi Pak Mahfud, saya akan punya perasaan atau punya pikiran bahwa ini kenapa sih licik banget debatnya, picik gitu. Jadi kenapa nggak mau nanya yang benar aja dengan dijelasin yang substansial, nanti akan saya jawab secara substansial. Sebut gitu. Tapi menurut saya, Cok, Gibran itu jawabannya itu dipatahkan dengan kenyataan yang sudah ada gitu. Jadi kalau mau bilang normatif, oke lah kalau kita mau bilang tiga-tiganya normatif. Tapi menurut saya Gibran paling normatif itu. Iya, tapi karena apapun jawabannya terbantahkan dengan apa yang terjadi. Dia bilang misalkan, kalimat penutupnya dia, hilirisasi. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong hilirisasi industri. Nikel atau apa segala macam akan memperbanyak 19 juta lapangan pekerjaan orang baru. di Morowali tenaga kerja asing, tambang itu. Rembang. Mahera di Maluku Utara juga
tenaga kerja asing. Apa yang membuka lapangan pekerjaan? Kan Gibran sekarang ini terbantahkan oleh fakta yang sudah terjadi. Dan itu harusnya dia mengadres itu dengan, ya jawab kegagalan bapak lu itu. Ya.